Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersyukur khusus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dan kekuatan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh baik Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami yang senantiasa memberikan kepada kami kesehatan melalui napas kehidupan dan memberikan kepada kami waktu khususnya hari ini Tuhan untuk memulai segala aktivitas kami. Namun kami yakin bahwa kami adalah manusia yang lemah. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa bimbingan firman-Mu, kami tidak mampu melakukan segala sesuatu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, kalau pada pagi hari ini, pada hari Senin 26 Juni 2023, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan dan kelahiran manusia itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan hubungan biologis. Namun di samping hubungan biologis itu, bagaimana setiap manusia meyakini dengan pendapatnya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Hubungan biologis itu adalah bagian daripada proses, tetapi dasar daripada segala sesuatu itu adalah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita tidak memahami manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, atau kita beranggapan bahwa manusia itu hanyalah dilahirkan secara biologis? Mungkin kita tidak bisa membedakan makhluk hidup yang lain dengan manusia. Namun kita harus yakin pertumbuhan manusia, kelahiran manusia dalam proses biologis, di sana juga akan membedakan bahwa manusia itu sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu kita lebih memahami bahwa sekalipun manusia itu diciptakan, namun ada perbedaannya dengan ciptaan yang lain, yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi bila setiap manusia hanya bertahan pada pola pikirannya yang hanya menyatakan bahwa hubungan manusia itu lahir hanya karena hubungan biologis semata-mata, maka pasti kita akan berbicara dan mempertahankan sebagaimana teori Darwin yang dia kemukakan, bahwa tidak segan-segan dan dia tidak takut untuk mengatakan bahwa manusia itu adalah berasal dari kera. Namun firman Tuhan bertolak belakang dengan pendapat Darwin. Karena sudah jelas-jelas di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Namun bagaimana Allah menyatakan diciptakannya manusia itu menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita semuanya manusia yang diciptakan Tuhan
adalah citra daripada Allah itu sendiri. Sekalipun kita tidak sama, sekalipun tidak serupa, namun perbedaan kita dengan manusia yang lain, bahwa kita mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan napas kehidupan langsung daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Tuhan menjanjikan akan kehidupan manusia itu beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan pelihara. Spesifik firman Tuhan pada pagi hari ini khusus kepada Yeremia atau panggilan Yeremia. Apa yang menjadi jawaban Yeremia tentang panggilan Tuhan? Tentu Yeremia punya alasan. Apa mungkin Allah melakukan seperti itu, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Di sanalah dipertegas bahwa manusia itu bukanlah hasil semata-mata biologis daripada dua insan yang berbeda, suami dan istri. Tetapi manusia itu benar-benar diciptakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita memahami bagaimana jawaban Yeremia dan bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau pada pagi hari ini seandainya Tuhan langsung berbicara kepada kita, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jika kita percaya bahwa Tuhan telah memanggil kita, maka dalam setiap kehidupan kita harus melakukan kebenaran. Karena dengan Allah menguduskan kita, maka kelahiran kita bukanlah semata-mata hanya lahir di tengah-tengah dunia, tetapi kita lahir dalam meninggalkan konsep pola hidup yang lama, masuk ke dalam pola hidup yang baru. Dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kita percaya Tuhan memanggil kita, maka ada rencana Tuhan yang akan lebih baik lagi. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ada rencana Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita lagi, melalui diri kita. Panggilan Tuhan itu akan kita jawab melalui kehidupan aktivitas kita setiap hari. Apapun rencana Tuhan kepada setiap pribadi, sekalipun itu berbeda-beda, maka perbedaan itu hanya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita, namun Tuhan telah menguduskan kita. Kekudusan itulah bukti bahwa kita mengerti, memahami, dan mau untuk melakukan panggilan dan perintah Tuhan. Sebab di dalam panggilan itu Tuhan telah menekankan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 8 itu, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sana bisa kita lihat, ketika Tuhan memanggil kita, ada banyak alasan-alasan yang kita lakukan. Tetapi begitu Tuhan memanggil kita, maka kita welcome dengan panggilan Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau mengikuti petunjuk Tuhan. Maka itulah buktinya bahwa kita itu bukan lagi lahir di dalam kegelapan, tetapi kita sekarang adalah lahir di dalam terang, dan di sanalah kita membuktikan bahwa Tuhan telah membentuk kita di dalam rahim ibu kita, dan Tuhan telah mengenal kita, dan Tuhan telah menguduskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kekudusan itulah
yang membuat kita mau mengerti apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dengan kekudusan itulah kita mau menerima apa yang mau kita lakukan dalam rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perkataan Tuhan untuk mengatakan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, itu tidak hanya menghadirkan siapa yang Dia utus ke suatu tempat, namun Tuhan menetapkan sebagai nabi. Ketika Tuhan mengatakan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Dia tidak hanya menyuruh kita dan menempatkan di suatu tempat, tetapi kita harus berkarya. Karya kita itu dipertegas dengan pekerjaan seorang nabi, pekerjaan seorang utusan Tuhan, menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan ketika kita menerima dan mau menyampaikan pesan Tuhan itu, ingat bahwa pesan Tuhan tidak pernah gagal, perintah Tuhan tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa ketika Tuhan memilih kita, maka kekuatan tidak akan pernah berubah menjadi suatu kelemahan. Pola pikirmu tidak akan pernah berubah menjadi pola pikiran dunia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada kita bukan untuk mewujudkan keinginan kita di tengah-tengah dunia ini, tetapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau dipakai untuk menyatakan ada karya besar dalam karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada perbuatan besar, perbuatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya Dia yang semakin besar, sekalipun kita semakin kecil, tetapi kita tidak merasa tersiksa. Namun ketika Tuhan memilih kita, katakan bahwa sekalipun kita berkarya, itu untuk Tuhan. Sekalipun kita berbicara, itu adalah pesan kenabian daripada Tuhan. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau menyatakan kasih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Engkau nyatakan Tuhan kasih setia-Mu khususnya di dalam pribadi kami, setiap pribadi, bahwa Engkau telah memanggil kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam panggilan kami. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar, aku telah menguduskan engkau. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini engkau telah menguduskan kami melalui firman-Mu, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu yang menguduskan kami menjadi kuasa baru dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ini. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan yang menyertai setiap para hamba-Mu, menyertai setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami atas nama seluruh para pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, hidupmu telah dikuduskan